Timnas Irak mendapatkan peringatan keras usai menganggap laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Timnas Indonesia sebagai pemanasan sebelum tampil di Piala Asia 2023. Itu guys, sebagai pemanasan. Ini pelatih Irak ini bagi tahu melawan Timnas Indonesia ini macam perlawanan pemanasan bagi mereka. Jadi kalau bisa Sinteyong aturlah taktikal macam manapun untuk membungkam kata-kata daripada pelatih Irak ini, kesombongannya ini kan guys. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola guys. Oke, alhamdulillah ketemu lagi kita pada hari ini di channel Askalani Studio. Pada yang di luar sana saya mendoakan semoga kalian sentiasa dimurahkan rezeki dan juga diberikan kesehatan yang baik, dilapangkan segala fikiran kalian dan juga semoga sukses semua dalam apa jua bidang yang kalian usahakan guys. Oke, insyaallah pada hari ini saya ingin mereaksi satu video lagi ya, seperti biasa dalam sepak bola guys. Jadi memanfaatkan kelemahan lawan sering menjadi kunci untuk meraih keuntungan, dan pelatih Timnas Indonesia Sinteyong telah memfokuskan perhatiannya pada eksploitasi kelemahan dari tim lawan yaitu Irak ya, menjelang laga perlawanan tentang Irak pada 16 November ini. Sinteyong sebelum ini telah mengantar tim analisa ataupun tim untuk membuat kajian terkait dengan kekuatan dan kelemahan Irak. Jadi dalam menciptakan peluang untuk menarik bagi Indonesia untuk mendekati Piala Dunia ini untuk meloloskan diri, apa yang harus dilakukan oleh Sinteyong dalam hal ini, dan dia mengantar tim penganalisa di sana dan dihebohkan oleh Irak juga. Irak pun mengetahui ya, Sinteyong mengantar tim penganalisa. Jadi kita akan melihat di dalam video ini bagaimana Sinteyong dalam mengidentifikasi dan mengeksploitasi kelemahan Irak itu selepas analisa yang dilakukan oleh timnya ya, dan persiapan untuk perlawanan pada 16 November nanti. Jadi apakah strategi yang dilakukan oleh Sinteyong bagi mengekang timnas Irak ini bermaharajalela nanti di lapangan. Sebab Irak pun ada bagi tahu guys, dia berlawan dengan Indonesia ini, dia bagi tahu apa? Dia bagi tahu berlawan dengan Indonesia itu seperti perlawanan biasa. Seperti perlawanan biasa, perlawanan macam seolah-olah perlawanan uji coba. Jadi mereka merendah-rendahkan Indonesia. Jadi bagaimana strategi Sinteyong, taktikal dan formasi yang dilakukan untuk mengekang kata-kata daripada Irak ini. Yuk kita simak video ini guys, daripada Garuda Space. Pada yang baru ketemu, kalian boleh subscribe, like, share, dan komen juga. Tanpa udah basa-basi, kita simak video ini. Umbar kesombongan Irak memprihatinkan jelang lawan Timnas. Timnas Irak mendapatkan peringatan keras usai menganggap laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Timnas Indonesia sebagai pemanasan sebelum tampil di Piala Asia 2023. Itu guys, sebagai pemanasan. Ini pelatih Irak ini bagi tahu melawan Timnas Indonesia ini macam perlawanan pemanasan bagi mereka. Jadi kalau bisa Sinteyong aturlah taktikal macam manapun untuk membungkam kata-kata daripada pelatih Irak ini, kesombongannya ini kan guys. Hal itu diungkapkan oleh sang pelatih Jesus Casas yang mengakui bahwa Irak akan lebih mementingkan Piala Asia 2023. Mengingat dalam ajang tersebut selain juga tergabung dengan Timnas Indonesia dan Vietnam, Irak juga menatap laga berat kontra Jepang. Menanggapi hal tersebut, mantan pemain Irak Ali Abdul Jabbar sampai memberikan peringatan kepada Jesus Casas. Salah satu yang disoroti Abdul Jabbar adalah sektor pertahanan singa Mesopotamia. Abdul Jabbar mengingatkan pelatih asal Spanyol itu yang sudah mencoba lebih dari 15 pemain berbeda di lini belakang. Sebab dalam 5 pertandingan terakhir di semua ajang, Irak kebobolan 7 gol. Dalam 5 laga beruntun itu, Irak tidak pernah menang dalam 90 menit. Rinciannya 4 kali imbang dengan 3 kali menang adu penalti, 1 kali kalah adu penalti, dan 1 kali kalah dalam waktu normal.
Tentu, pertahanan Irak yang rapuh ini bisa jadi peluang bagi timnas Indonesia. Meski Enggak Irak juga yang berapa bukan, kuat tidak Irak nih putih guys. punya Sebab 3 kali main, 3 kali satu menang, satu kalah, satu lagi tidak pun sampai menang besar. Jadi peluang juga ini untuk Sinteyong mengatur strategi yang betul-betul fit, yang betul-betul mantap ya selepas ini. Sebab kelemahan-kelemahan inilah yang diperlukan apabila tim penganalisa Sinteyong itu nanti memberi kajian mereka itu diberikan kepada Sinteyong dan dianalisa sepenuhnya. Itu yang penting nanti. antara pertandingan yang lebih baik 3 kali menang, 1 kali imbang, dan 1 kalah dalam 5 laga terakhir. Satu-satunya kekalahan itu didapat saat takluk 0-2 dari juara Piala Dunia Argentina. Bahkan Bagus lagi Sinteyong mulai Indonesia, memadukan para banyak pemain keturunan menang lagi. serta meracuk ketajaman para striker seperti Dimas Derajat, Ramadan Sananta, hingga Hoki Caraka. Faktor timnas Indonesia diuntungkan Faktor jalani timnas 2 laga Indonesia tandang lebih diuntungkan awal. jalani 2 laga tandang lebih awal. Fokus Pertama, berlatih. fokus berlatih. Melakoni 2 laga away secara beruntun berdampak pada lokasi latihan timnas Indonesia. Para penggawa timnas Indonesia besar akan langsung berlatih di luar negeri, lebih tepatnya di Irak dan Filipina. Hal ini berdampak baik pada fokus para pemain dan staf pelatih untuk menyusun strategi. Pasalnya, saat berlatih di luar negeri, para pemain tidak akan mendapat gangguan dari pendukung yang menyaksikan momen latihan mereka. Fokuslah kan, begitu. Kedua, melatih mental. Melatih mental guys. Ini yang penting juga mental nih. Dengan Sebab melakoni 2 laga away, hal ini ini akan membuat yang mental personel timnas Indonesia lebih terasa. kekuatan Seperti emosi diketahui, dalam semua beberapa pemain. pertandingan terakhir timnas Indonesia tidak sekalipun melakoni laga away. Semua pertandingan FIFA Matchday selalu digelar di Indonesia. Adapun saat melawan Brunei Darussalam kemarin, timnas Indonesia sempat melakukan laga away, namun jelas kelasnya berbeda dengan babak kedua ini. Dengan mental yang lebih terasa, timnas Indonesia nantinya akan lebih siap melakoni laga-laga yang lebih berat. Tidak hanya itu, mental ini juga bisa menjadi tambahan modal untuk anak asuh Sinteyong di Piala Asia 2023 yang digelar awal tahun depan. Tapi kalau ikut permainan semasa ya, timnas Indonesia ini memang ada perubahan besar. Mereka punya mental, mereka punya emosi. Kadang-kadang ego mereka itu telah menurun, berkurang, tidak lagi terlalu jumawa. Mereka fokus dalam permainan dan mereka menjaga mental mereka itu sebenarnya. Jadi saya melihat perkembangan timnas Indonesia beberapa perlawanan yang terakhir ini, sebelum menentang Brunei pun, mereka telah membina sistem tactical mental itu. Jadi tactical nih guys, bukan saja di lapangannya, bukan saja dari segi tactical permainan, passing pendek, press daripada bawah, kemudian build up permainan daripada bawah juga, press lawan, kemudian buka pula ke tepi, kiri atau ke kanan. Kalau di tengah ini full pemain pertahanan lawan, mungkin akan dari sebelah kiri dan kanan. Tapi perubahan taktikal itu daripada mental juga sebenarnya. Kalau mental dapat dikawal dengan bagus, walaupun diprovokasi lawan macam manapun, itu yang paling penting. Sebab bila mental ini sudah tidak dapat dikawal, emosi itu terpancing, maka akan rusak permainan. Ini salah satu juga ini yang perlu ditekankan oleh semua pemain nanti. Tapi insya Allah Sinteyong bisa untuk membentuk mental pemainnya. Itu memang kepakaran Sinteyong juga nih. Oke, kita teruskan guys. Ketiga, tabungan laga kandang. Tabungan laga kandang guys keuntungan ya. terakhir dan yang paling penting berkat menjalani 2 laga away lebih dulu adalah timnas Indonesia memiliki tabungan laga kandang. Laga away melawan Irak dan Filipina membuat timnas Indonesia hanya menyisakan 1 laga away melawan Vietnam pada 26 Maret 2024. Dengan kata lain, pada 2 laga pemungkas babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia akan menjalani laga kandang. Hal ini jelas akan berdampak baik untuk hasil akhir nanti. Jika sanggup mencuri poin di markas lawan, timnas Indonesia dapat maksimalkan laga kandang sebagai momentum meraih poin penuh demi menjaga peluang lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Penting juga itu.
pelonan di laga Bumi kandang kampung tuh. halaman sang ayah, Sin Patinama penasaran jajal wisata alam Indonesia. Wah, sini Patinama makin minat dia dengan wisata-wisata di Indonesia, guys. Fakta menarik datang dari pemain keturunan timnas Indonesia, Sin Patinama yang penasaran menjajal indahnya wisata alam di tanah air. Sebagaimana Wisata alam di diketahui, tanah Sin air ya. Patinama memiliki darah keturunan dari sang ayah yang berasal dari Oh, Semarang. Pemain berposisi Dari bek kiri Semarang? tersebut bahkan mengaku terharu bisa mengabulkan permintaan mendiang sang ayah untuk membela merah putih. Namun sejauh ini Patinama hanya datang ke Indonesia hanya untuk kepentingan sepak bola. Dirinya pulang ke kampung halaman juga memenuhi panggilan timnas Indonesia untuk berlaga di suatu ajang. Sejak naturalisasinya rampung, Patinama sudah mengemas 3 penampilan untuk timnas Indonesia. Namun Patinama belum sempat menjajal suatu kegiatan di luar sepak bola, yakni menjajal wisata alam tanah air. Patinama mengaku hanya sempat mengunjungi Bali untuk menikmati pantainya, namun belum menjajal pegunungan, hutan, ataupun kawah. Hei, banyak lagi. Kalau sini Patinama mau pergi Jogja pun ada 30 wisata kan guys di Jogja tuh. Daripada gunungnya, bukitnya, daratannya, sampai lautnya. Hei, banyak ya. Nggak habis tuh. Indonesia luas. Dengan alam Indonesia sangat indah. Puas sini Oleh karena Patinama itu, nih. dirinya penasaran Kalau dia ingin menjajal pergi wisata alam lain selain Bali. round Bukan rahasia wisata nih. lagi bahwa wisata alam di tanah air merupakan daya tarik turis mancanegara. Di sana ada gunung berapi, ada hutan hujan, pantai. Sejujurnya skalanya sangat indah. Ada banyak, jadi itu sangat indah. Jika Anda pergi ke Memang Bali, Maluku, indah. saya ingin melihat lebih banyak lagi. Saya sudah berada di Bali, di Jakarta, saya sudah pernah berada di Surabaya, tetapi saya masih ingin melihat yang lain. Itu semua sangat indah. Ucap Patinama. No. Menariknya, kebanyakan waktu Sin Patinama di Indonesia dihabiskan di Jakarta. Sebab seringkali Dijamin sempat puas tidak lah menggelar laga internasional kalau di Stadion mau Utama Gelora Bung tengok Karno wisatanya. Senayan. Meski sering diwarnai kemacetan, Patinama mengatakan ibu kota tidak seburuk itu, sebab dia masih melihat beberapa ruang hijau di Jakarta. Hal tersebut membuktikan bahwa meski telah lama tinggal di luar negeri, sekalipun pemain keturunan tetap bangga berada di Indonesia, terlebih bisa membela lambang Garuda di dada. Mantap. Pergi Indonesia tengok wisatanya ndak habis guys ya. Oke guys, saya suka dengan perkembangan terkini timnas Indonesia yang mana ramai pemain keturunan ataupun beberapa orang pemain keturunan yang coba untuk masuk bergabung dengan timnas Indonesia. Yang mana pemain-pemain keturunan ini yang mempunyai pengalaman yang cukup banyak bermain di Eropa. Contoh kita ambil Kevin Dix, siapa lagi itu guys? Emil Audiro, itu penjaga gawang kalaulah jadi untuk bergabung dengan Indonesia. Dan yang paling penting coba untuk ambil pemain-pemain yang berposisi penyerang ya, gelandang penyerang. Itu yang penting. Contohnya ada pemain dikatakan Orat Magun itu, dan beberapa pemain lainnya mungkin ada 6-7 lah. Tapi yang pentingnya proses itu cepatlah, sebab Piala Dunia kualifikasi ini akan berlangsung 16 November ini, kemudian pergi ke Filipina dan kembali ke Indonesia untuk semua peronan kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi penting untuk pemain-pemain naturalisasi ataupun pemain keturunan ini cepat bergabung dengan timnas Indonesia. Adapun pemain-pemain lokal itu memang sudah teruji kewibawaannya, seperti Marcelino Ferdinand, Asnawi Mangku Alam, Pertama Arhan, Rizky Ridho, Rahmat Irianto, Fakarudin, Kambuaya. Saya suka juga di sini pemain seperti Kambuaya ini. Sebenarnya Kambuaya walaupun namanya tidak sega yang mana, tapi dari segi performance sejak akhir-akhir ini berlawanan dengan Brunei di perlawanan pertama dan kedua, Ricky Kambuaya banyak menciptakan gerakan-gerakan yang cantik, gerakan yang menarik. Jadi apapun kita mendoakan semoga timnas Indonesia ini dapat mengekang asakan Irak nanti, sebab Irak pun sudah mengatakan bahwa perlawanan dengan Indonesia ini seperti perlawanan pemanas badan gitu. Jadi maksudnya mereka coba macam merendah-rendahkan Indonesia lah kan. Tapi kalaulah Indonesia dapat
menampilkan permainan yang menarik, menang ke atas Irak ataupun imbang, itu satu kejayaan yang cukup besar untuk Indonesia sebenarnya. Sebab Indonesia pergi ke Irak pun tidak terlalu tinggi targetnya. Dia hanya menargetkan imbang saja. Tapi kalau menang guys, Masya Allah, terkejut ini pelatih Irak ini, jasa ini. Kalau melihat perlawanan Indonesia pun sebenarnya saya ingat Indonesia dapat menyaingi Irak. Dapat menyaingi Irak jika semua fokus dan juga 200% di dalam lapangan itu nanti. Mudah-mudahan lah kan. Jadi bagaimana menurut pandangan kalian terkait dengan perkara ini guys? Perkembangan terbaru, timnas Indonesia akan menentang Irak dan mereka kini berada di Irak, masih berada di Indonesia, akan berada di Irak pada 13 November nanti. Tidak ada lagi uji coba untuk Indonesia. Mereka fokus kepada taktikal dan juga kecerdasan. Oke, jangan lupa komentar di ruang kolom di bawah. Sampai kita berjumpa lagi guys di video yang akan datang. Majulah sepak bola untuk negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.